Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke teknis pembuatan rencana kerja sampai dengan berbentuk sebuah dokumen, maka kita juga harus mengerti dan memahami tentang bagaimana penyusunan dokumen renja tersebut. Nah, teman-teman ketahui dari pembahasan kita sebelumnya bahwasanya dokumen renja dan rensta itu selalu mengarah kepada Permendagri, penyusunannya itu mengarah kepada Permendagri 86 tahun 2017. Nah, untuk dokumen renja itu sendiri terbagi menjadi beberapa bab ya. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, yang kedua bab hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun sebelumnya, kemudian bab 3 tujuan dan sasaran perangkat daerah, yang keempat berkaitan dengan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah, yang kelima penutup. Nah, mungkin teman-teman sudah lebih paham ya, mengerti sedikit dari penjelasan beberapa video. Nah, di sini saya kembali merangkum sedikit saja sebelum kita masuk kepada pembahasan inti ya. Nah, yang pertama dari dokumen renja itu kan pertama pendahuluan ya. Di pendahuluan ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua landasan hukum, yang ketiga maksud dan tujuan, yang keempat sistematika penulisan. Lalu kemudian kita masuk kepada bab 2 hasil evaluasi rencana kerja perangkat daerah tahun sebelumnya. Jadi jika teman-teman ingin menyusun tahun 2024 maka teman-teman mulai menyusunnya itu tahun 2023. Namun pada bab 2 ini karena kita ingin menyusun tahun 2024, artinya kita mendasari tahun sebelumnya. Jadi ini misalkan tahun sekarang tahun 2023, jadi penyusunan atau hasil evaluasi yang kita susun pada bab 2 ini adalah tahun 2022. Nah, di sini juga terbagi menjadi beberapa aspek atau bagian. Yang pertama, evaluasi perangkat renja, pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah. Kemudian yang kedua adalah gambaran umum capaian program prioritas yang dilaksanakan. Misalkan teman-teman dalam satu dinas itu terbagi menjadi beberapa bidang, maka teman-teman jabarkan satu-satu bidang tersebut. Oke. Berapa? Nah, di sini pun terbagi lagi nih teman-teman. Kita harus menjabarkan apakah ada program yang tidak memenuhi ataukah dari target yang kita inginkan, atau ada program yang telah memenuhi dan yang melebihi dari yang kita inginkan atau target yang ingin kita capai. Nah, kemudian setelah kita menjelaskan tentang gambaran umum capaian program prioritas tersebut, maka langkah selanjutnya teman-teman menjabarkan faktor penyebabnya. Apakah dia tidak memenuhi, dia memenuhi, atau melebihi dari target yang telah ditetapkan tersebut. Nah, kemudian bab selanjutnya teman-teman pokok pembahasan selanjutnya yaitu teman-teman menjabarkan implikasi yang timbul terhadap capaian program tersebut. Ya. Nah, kemudian lanjut teman-teman menjabarkan analisa kinerja pelayanan perangkat daerah. Kemudian selanjutnya, isu-isu pentingnya seperti penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Selanjutnya adalah penelaan usulan program dan kegiatan masyarakat jika ada penelaan usulan program dan kegiatan masyarakat. Oke. Lanjut ke bab 3 dari tujuan dan sasaran perangkat daerah. Di sini teman-teman menjabarkan tujuan dan sasaran perangkat daerah itu selalu kita lihat dari ke atas, dari atas ke bawah, top ke down. Oke. Jadi pertama teman-teman menelaah dulu dari kebijakan nasional, kemudian dilanjut dari visi misi
daerah teman-teman dapat dilihat pada RPJMN, RPJMD, Renstra perangkat daerah, nah RKPD. Di situ teman-teman harus melihat dan menjabarkan ya. Kemudian teman-teman dapat lanjut kepada visi misi dari kementerian ya. Apakah dia kementerian PAN-RB yang berhubungan langsung dengan sasaran perangkat daerah teman-teman. Apakah dia dari dinas, misal teman-teman itu adalah dinas pendidikan, maka teman-teman di daerah, maka teman-teman merujuk kepada di provinsinya seperti apa, terus kementeriannya itu seperti apa. Oke, lanjut. Kemudian teman-teman menjabarkan selanjutnya teman-teman menjabarkan tujuan dan sasaran rencana kerja perangkat daerah, atau di mana teman-teman maksud saya. Kemudian di dalam tujuan dan sasaran rencana perangkat daerah ini telah muncul program dan kegiatan. Lanjut, kemudian di bab 4 rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Di sini teman-teman menjabarkan rencana kerja dan pendanaannya seperti apa. Misal bidang teman-teman terbagi menjadi 4, maka teman-teman jabarkan lagi. Kemudian jangan lupa dengan rutinnya atau penunjangnya ya. Di sini juga muncul indikator kinerja dan pendanaan indikatifnya seperti apa. Nah, pada bab 5 ada beberapa aspek juga. Yang pertama adalah catatan penting, yang kedua kaidah pelaksanaan, dan yang ketiga adalah rencana tindak lanjut. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk kepada teknis penyusunannya. Nah, teman-teman, teknis penyusunan ini di sini saya ingin memberikan sedikit informasi supaya apabila mungkin teman-teman agak kesulitan, apa sih sebenarnya yang akan kita munculkan di rencana kerja. Nah, dari tadi kan sebelumnya kita membahas tentang penyusunannya melalui Permendagri. Aturan penyusunannya itu ada di Permendagri 86 tadi. Oke. Nah, teman-teman buat covernya dulu kayak gini. Ini daftar isi nanti aja ya, teman-teman. Kalau teman-teman sudah membuat seluruh isinya, nanti kita buat daftar isinya. Nah, bab 1 pendahuluan. Oke, kita masuk di latar belakang pendahuluan ya. Di sini sebenarnya apa sih yang muncul di latar belakang itu? Oke, pada latar belakang penyusunan ini, teman-teman harus memberikan informasi bahwasanya rencana kerja ini teman-teman susun untuk memberikan informasi terkait dengan apa sih usulan program dan kegiatan apa, pembangunan apa yang akan teman-teman lakukan pada tahun selanjutnya. Oke. Kemudian teman-teman juga memberikan sedikit informasi bahwasanya penyusunan ini selalu berkaitan dengan visi misi kepala daerah. Biasa kita dapat lihat dari RPJMD, Renstra, RKPD, Renja kementerian dan lembaga, kemudian provinsi. Nah, serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan APBD ya, rancangan APBD. Kemudian jangan lupa juga teman-teman mengatakan atau memberikan informasi bahwasanya penyusunan rencana ini itu mencakup beberapa aspek, kayak 5 pendekatan. Teman-teman bisa menjabarkan atau teman-teman bisa contoh aja apa yang saya tulis di sini, bahwasanya kita menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu. Yang 5 pendekatan, yang pertama politis, teknokratik, partisipatif, top down, bottom up. Nah, lalu teman-teman juga menjabarkan sedikit bahwasanya dokumen perencanaan ini sebenarnya kita juga mengevaluasi dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya. Dari evaluasi itu kan berarti muncul permasalahan-permasalahan ya, atau apa sih kendala-kendala yang dari tahun sebelumnya yang kita hadapi.
Nah, di sini kita jabarkan sehingga nanti kita bisa memberikan antisipasi serta terhadap permasalahan tersebut, dan juga kita dapat melihat bahwa dokumen renja ini selalu didasarkan kepada aspirasi-aspirasi apa yang masuk pada tahun ini untuk kita dapat usulkan di rencana kerja tahun berikutnya. Oke ya. Nah, di sini di 1.2 kita sudah membahas tentang yang pertama 1.1 latar belakang, yang kedua landasan hukum. Nah, landasan hukum itu mencakup segala macam pedoman kita lah untuk membuat rencana kerja ini. Nah, bagaimana cara menyusunnya kan selalu berkaitan dengan penyusunan urutan-urutan dari TAP MPR ya. Undang-Undang Nomor 12, tata cara penyusunan produk hukum kayak gimana. Oke. Ada di situ di Undang-Undang Nomor 12, teman-teman. Nah, di sini kita jabarkan setelah kita menyusun landasan hukumnya, maka kita lanjut kepada maksud dan tujuannya. Nah, teman-teman menjabarkan rencana kerja SKPD teman-teman itu selalu didasarkan untuk apa? Apakah dia memberikan landasan strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi, program dinas teman-teman berada. Kemudian di sini juga menjabarkan bahwasanya tujuan penyusunannya ini tidak terlepas dari proses perencanaan pembangunan yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Oke, lanjut ya. Langsung di sini. Nah, kita juga menjabarkan sistematika penulisan seperti yang tadi saya sebutkan, ya, penyusunannya itu selalu mengacu kepada Permendagri 86 tahun 2017. Nah, kemudian kita masuk di bab 2, hasil evaluasi rencana kerja perangkat daerah tahun sebelumnya. Ingat ya, jika teman-teman menyusun tahun ini, maka evaluasinya itu tahun lalu. Oke. Evaluasi apa sih yang kita mau lihat? Kita melihat evaluasi capaian kondisi-kondisi yang program atau hasil program kegiatan yang terwujud. Karena dimana katanya kalau kita melihat evaluasi ini berarti sesuai dengan tuntutannya atau masyarakat ya, untuk menyediakan itu pelayanan yang berkualitas, yang semakin baik. Nah, kemudian yang kita menjabarkan juga bahwasanya sasaran terhadap penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan ini sesuai dengan RPJMD daerah kita yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, apa sih? Teman-teman bisa melihat dari RPJMD teman-teman. Intinya ketika kita menyusun rencana kerja, maka yang mendasar yang kita dasari ya tentunya itu adalah RPJMD. Oke. RPJMD Renstra itu 2. Nah, lanjut kemudian pilihan nomor selanjutnya, gambaran umum capaian program prioritas yang dilaksanakan. Nah, di sini teman-teman tentunya memberikan gambaran-gambaran apa capaian kinerja teman-teman pada tahun sebelumnya, di mana saya dapat teman-teman ambil dari evaluasi laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah ya, atau biasa kita LAKIP, atau di situ ada semua target realisasi program yang teman-teman sudah lakukan pada tahun sebelumnya. Misal teman-teman itu adalah dinas baru,
seperti contoh saya ini, maka teman-teman itu dapat mengambil bagian-bagian dari evaluasi perangkat daerah sebelumnya. Oke. Kemudian di sini juga teman-teman kalau misalkan dinas baru itu menjelaskan bahwasannya teman-teman itu terbentuk dari dinas apa dan apa. Namun jika karena kita ingin menjelaskan program-program yang terpenuhi, misal contoh kasusnya program rutin ya. Kalau rutin itu misalkan teman-teman dinas baru seperti saya, teman-teman pasti kebingungan kan, mana sih rutin yang akan kita ambil, karena kan terbentuknya dari dinas-dinas, 2 dinas atau 3 dinas, gimana jadi satu. Misal ya, biasanya kan rata-rata di kabupaten seperti itu. Nah, teman-teman tidak usah memasukkan program penunjang tersebut karena sudah dievaluasi pada dinas yang lama, karena dia kan menyatu rutinnya ya. Nah, yang kita evaluasi itu yang bidangnya saja, karena dia berpisah dari dinas sebelumnya. Nah, misal di sini saya mengevaluasi 2 bidang karena nama dinas saya itu perindustrian dan ketenagakerjaan, maka di sini saya hanya mengevaluasi 2 bidang tersebut. Saya lihat dari apakah ada program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja atau output yang direncanakan atau yang diharapkan, atau kemudian program atau kegiatan yang memenuhi serta yang melebihi. Lanjut, kemudian saya membuat tabel capaian kinerja yang memenuhi target. Nah, terdiri dari tabel capaian kinerja ini juga teman-teman sebenarnya tidak dijelaskan di Permendagri tersebut, namun teman-teman bisa membuat maksud dari permintaan yang memenuhi itu kayak gimana. Apakah teman-teman ingin membuat tabelnya dulu, kemudian menjelaskan di bawah, atau sekedar menjelaskan aja. Namun kalau menurut saya lebih baiknya teman-teman buat tabel aja. Oke. Lalu lanjut, kemudian saya menjelaskan semua program-program yang ada yang dilaksanakan di 2022 tersebut atau tahun sebelumnya, karena kan biasanya kalau kita melakukan perencanaan Renstra itu, perencanaan Direnja itu kita mengusulkan Direnja, namun kan penentunya itu di DPA ya, karena kita menyesuaikan juga dengan anggaran yang diberikan. Walaupun di Renstra atau di perencanaan sebelumnya kita menganggarkan mungkin lebih dari semua program kita anggarkan, namun pada kenyataannya nantinya juga hanya beberapa persen dari anggaran tersebut yang diberikan kepada kita. Nah, di sini pun kondisinya teman-teman hanya menjelaskan yang teman-teman laksanakan di program sebelumnya. Nah, kemudian setelah semuanya teman-teman buat bidang tersebut dijelaskan. Nah, kalau saya ini saya jabarkan lagi beberapa aspek kenapa keterangan lah intinya terhadap tabel tersebut ya. Untuk mengetahui atau membaca tabel tersebut, saya buat lagi semacam kata-kata kayak gini. Misal kegiatan konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil dengan pada satu sub kegiatan ini dari dana yang disediakan segini, realisasinya itu segini kayak gitu. Dengan capaian presentasinya itu 100%, berarti ini kan memenuhi ya. Terdapat target kinerja 5 perusahaan, realisasinya itu 5 perusahaan. Dapat dijelaskan bahwa kegiatan ini mencapai target atau sasaran yang diinginkan. Kayak seperti itu teman-teman ya. Intinya teman-teman menjabarkan realisasi setiap poin realisasi program yang tidak memenuhi, yang memenuhi, dan yang memenuhi tapi melebihi target. Istilahnya dia melebihi target kinerja. Teman-teman jabarkan seperti ini, yang melebihi target seperti apa, kemudian
teman-teman memberikan penjelasan sedikit kenapa dia melebihi target. Terus bagian ketiganya itu kita menjabarkan lagi faktor-faktor penyebabnya ya, kenapa dia tidak memenuhi, dan melebihi. Teman-teman jabarkan semuanya, kenapa bisa program atau kegiatan yang kita realisasikan itu lebih atau kurang ya, dan memenuhi. Nah, kemudian teman-teman memberikan sebuah selanjutnya teman-teman itu implikasinya yang timbul terhadap capaian dinas teman-teman atau perangkat daerah teman-teman ya. Saya buat poin-poin aja, tapi kalau teman-teman ingin mengembangkan tidak masalah. Yang jelas intinya di sini teman-teman paham apa sih dampak yang timbul terhadap capaian perangkat daerah. Kalau misalkan dia tidak memenuhi pun, teman-teman bisa menjabarkan di sini. Intinya teman-teman menceritakan lah apa yang teman-teman dampak yang baik itu dampak positif dan negatif intinya. Nah, kemudian di sini kita menjelaskan lagi nih, diminta lagi kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu juga untuk dilaksanakan oleh pemerintah dalam mengatasi faktor-faktor penyebab yang timbul. Nah, mungkin di sini lebih ke arah yang dampak negatif tadi ya. Kalau misalkan implikasinya dia kurang baik, maka teman-teman menjabarkan di poin-poin selanjutnya ini kebijakan atau tindakan perencanaan penganggaran yang perlu untuk dilaksanakan oleh pemerintah dalam mengatasi faktor penyebab yang timbul. Nah, saya bagi per poin aja, tapi kalau teman-teman tidak mau ribet, bisa boleh dalam satu perangkat daerah aja tulisnya. Tapi kan saya ini cuma lebih mempermudah saja. Oke, kemudian kita lihat lagi nih. Nah, sebenarnya di dalam Renja itu kan ada beberapa lampiran ya yang teman-teman harus buat. Inti dari dokumen Renja teman-teman ada di lampiran tersebut. Nah, di sini rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra dinas diuraikan kalau di Permendagri 86 itu dia di tabel TC 29. Nah, tapi di sini saya tidak melampir-lampir saya buat lampiran aja ya teman-teman. Lampiran saya bilang di sini lampiran 2. Oke, kemudian kita masuk di poin selanjutnya, yaitu analisa kinerja pelayanan perangkat daerah. Nah, di sini analisa kinerja pelayanan perangkat daerah ini selalu disesuaikan dengan indikator-indikator apa yang harus kita penuhi ya, yang harus kita penuhi di Renstra teman-teman. Nah, dasarnya Renstra itu kan RPJMD. Jadi jangan lupa teman-teman itu ketika menyusun seperti saya yang sebutkan selalu bahwa menyusun Renja kita mengacu kepada Renstra, kita mengacu kepada RPJMD. Kalau kita ingin melihat indikator-indikator atau program dan kegiatan yang teman-teman ingin lakukan, itu semuanya bergantung kepada RPJMD teman-teman ya. Nah, di sini saya jabarkan bahwasannya perangkat daerah ini atau Renja yang akan saya susun ini berada pada program pelaksanaan program prioritasnya itu ada kepada misi
keberapa dari pembangunan daerah. Ini semua yang saya lihat dari RPJMD. Jadi teman-teman kalau ingin menyusun renja kayak tadi itu misinya itu di mana sih, visinya itu misinya di mana, tujuan dan sasaran perangkat daerah teman-teman itu seperti apa. Nah, sebenarnya kalau ingin mempermudah itu teman-teman dapat menyusun dulu pohon kinerja ya. Pohon kinerjanya seperti apa. Dari pohon kinerjanya itu sebenarnya tampak sangat jelas. Teman-teman di sini ketika menyusun renja tidak lagi kesulitan ya untuk menyusun pohon kinerja. Nah, mungkin nanti saya akan, kalau teman-teman belum memahami seperti apa menyusun pohon kinerja, saya ingin memberikan sedikitlah informasi tentang bagaimana saya menyusun pohon kinerja tersebut. Oke, lanjut teman-teman. Nah, kemudian ada lagi nih lampiran yang akan kita sesuai dengan Permendagri yang dibutuhkan informasi dalam renja tersebut, yakni capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mengarah kepada indikator kinerja kuncinya ya. Ini dapat dilihat dari TC 30 kalau di Permendagri. Tabelnya itu, bentuk tabelnya itu atau format tabelnya itu ada di Permendagri nomor 86 tadi di lampirannya pada tabel TC 30. Oke. Kemudian teman-teman, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Isu-isunya itu seperti apa sih? Nah, teman-teman ini bisalah mencontoh ya apa yang saya tulis ini. Misal isu pentingnya ini, tugas dan fungsinya itu dilihat dari kinerja pelayanan perangkat daerah teman-teman, kemudian berkaitan dengan hal-hal kritis yang menyangkut pelayanan perangkat daerah, kemudian berkaitan dengan permasalahan dan hambatan yang dihadapi, kemudian berkaitan dengan aspirasi itu atau masyarakat itu seperti apa ya, atau stakeholder lah istilahnya. Nah, kemudian teman-teman menjelaskan juga bahwasanya isu-isu penting ini berkaitan dengan visi misinya yang akan dihadapi dalam kurun waktu tertentu. Kemudian teman-teman itu akhirnya pada akhirnya menjabarkanlah sedikit visi misi isu-isu atau apa yang teman-teman program prioritas apa sih yang dilakukan oleh perangkat daerah teman-teman, misal daerah teman-teman istilahnya ya. Nah, ini semua kita bisa lihat dari RPJMD. Oke, teman-teman jabarkan. Nah, kemudian kita review terhadap rancangan awal RKPD ya. Nah, di sini teman-teman diminta juga menjabarkan tentang sebenarnya ya rancangan, format tabel rancangan awal ini juga ada di Permendagri. Berarti sudah ada 3 ya. Sudah ada 3 tabel TC 29, 30, kalau nggak salah ini 31. Nah, rancangan awal rencana kerja perangkat daerah, saya di sini tidak menjabarkan secara khusus, namun saya langsung membuat tabelnya saja. Kemudian pengenalan usulan program dan kegiatan masyarakat. Nah, jika teman-teman ada usulan program yang telah dibahas di Musrengbang, teman-teman masukkan di sini. Oke. Namun kalau misalkan tidak ada, maka teman-teman ini aja jabarkan aja. Nah, teman-teman ini juga ada di TC 32 kalau nggak salah ya. Oke, kita masuk di bab 3 tujuan dan sasaran perangkat daerah. Nah,
Di sini seperti saya yang menjabarkan sebelumnya, bahwasanya teman-teman harus mendasari kebijakan-kebijakan nasional. Pembangunan apa sih, perencanaan pembangunan apa yang dilakukan di nasional. Lalu dasarnya teman-teman mengarah kepada visi misi pemerintahan daerah teman-teman berada aja. Oke, kemudian lanjut kepada visi misi semua yang berhubungan dengan misal program-program yang teman-teman lakukan itu adalah penunjang urusan selalu berkaitan dengan reformasi birokrasi. Di situ kita melihat tentang pelayanan nilai sakit, nilai kepuasan masyarakat, dan kinerja keuangan dan kinerja daerah seperti apa. Nah, ini berarti kita membutuhkan telahan dari kementerian yang terkait, misal Kementerian Pan-RB, karena dia selalu berhubungan dengan pelayanan, menciptakan sistem pengawasan yang profesional, manajemen kinerja instansi pemerintahan yang transparan dan akuntabel, membangun SDM. Berarti kita berkaitan, intinya di bab 3 ini kita menyusun selalu dikaitkan dengan program-program apa yang akan kita laksanakan. Intinya kan ujung-ujungnya program dan kegiatan, maka harus berhubungan juga dengan telahan-telahan dari kementerian yang terkait. Kemudian teman-teman menjabarkan permasalahan dinas perindustrian dan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan berdasarkan sasaran kementerian tersebut ya. Maksud saya dinas perangkat daerah teman-teman dikaitkan dengan sasarannya seperti apa. Di sini ada tabelnya, teman-teman bisa contoh aja. Nah, kemudian misal bidang apa, nah teman-teman cari tuh kementeriannya apa. Oke. Kemudian jabarkan permasalahannya seperti apa. Nah, ini semua seperti sampai ke bawah ini saya jabarkan sampai seluruhnya. Nah, kemudian yang terakhir, kemudian teman-teman jabarkan permasalahannya, pelayanan bidang perangkat daerah teman-teman itu berdasarkan Renstra kementerian apa gitu. Pokoknya semua deh yang urusan-urusan yang berkaitan langsung teman-teman jabarkan di sini. Kemudian tabel selanjutnya itu sasaran RPJMD. Nah, sasaran RPJMD-nya teman-teman itu jabarkan deh di sini. Nah, yang dijabarkan di indikator ini berarti yang berkaitan dengan program teman-teman. Target kinerja sasaran, oke? Indikator sasaran pada program yang teman-teman akan laksanakan. Semuanya sebenarnya nampak sih di RPJMD. Nah, teman-teman pandai-pandai aja yang mengetahui kalau program ini berarti indikatornya apa. Nah, semua teman-teman jabarkan di sini ya. Kemudian tujuan dan sasaran kerja perangkat daerah. Ya, di bab 3 tujuan dan sasaran kerja perangkat daerah ini teman-teman menjabarkan lagi bentuknya stabil ya. Nah, misal kita mulai dari visinya, visi dari perangkat daerah teman-teman itu seperti apa, pemerintah daerah. Kemudian yang pertama, teman-teman menjabarkan bahwasannya dinas teman-teman itu berada atau masuk kepada misi ini, misi apa yang pemerintah daerah teman-teman ingin lakukan. Kemudian teman-teman carilah sesuaikan program-programnya ya. Misalnya tujuan ini mewujudkan reformasi birokrasi perangkat daerah, artinya dia berkaitan dengan program-program rutin atau penunjang. Kemudian misi kedua ini berkaitan dengan
bidang apa, program di bidang apa. Misi ketiga berkaitan dengan program di misi selanjutnya, program selanjutnya itu atau bidang selanjutnya itu berkaitan dengan misi apa, dengan tujuan dan sasarannya apa. Nah, sebenarnya seperti yang saya sebutkan tadi, kalau kita buat pohon kinerjanya itu teman-teman akan lebih paham. Kalau teman-teman sudah menyusun pohon kinerja, maka teman-teman dapat lebih memahami tanpa keliru. Karena kan kalau di RPJMD itu banyak banget ya, banyak banget yang harus kita yang harus kita tahu. Kalau teman-teman sudah ahli ya nggak masalah, tapi kalau masih belajar ya mungkin biasanya akan salah ya, salah ngambil gitu. Biasanya tujuan sasarannya RPJMD teman-teman masukin di sini di Renja, padahal itu kan bukan tujuan sasaran perangkat daerah teman-teman. Kalau cara saya mencari tujuan dan sasaran pada program itu, saya langsung aja tulis programnya. Biasanya ada yang nyangkut, biasanya muncul di situ dia di sasaran keberapa, tujuan keberapa, biasanya ada. Nah, oke, lanjut ke program dan kegiatan. Nah, program dan kegiatan ini teman-teman jelasin aja bahwasanya walaupun di usulan Renja ini teman-teman menulis seluruh yang teman-teman pindahkan di Renstra tersebut sesuai dengan perencanaan 5 tahun yang telah kita susun itu, namun untuk pada kenyataannya kita tetap berpatokan pada pagu yang telah diberikan. Berarti yang di DPA itu yang kita laksanakan. Oke. Berarti dalam usulan Renja ini tidak semua program yang dapat diakomodir untuk tahun berikutnya. Itulah intinya. Nah, ini faktor-faktor yang menjadi teman-teman lanjut lagi menjadi pertimbangan terhadap perumusan program, karena program dan kegiatan itu rutin, program kegiatan yang bersifat mendesak, yang berkaitan dengan di bidang pembangunan fisik yang menjadi skala prioritas. Nah, di sini program dan kegiatan tahun 2024, teman-teman masukin aja semuanya, seluruhnya. Oke. Bagaimana teman-teman cara menyusunnya? Nah, misal contohnya saya 3 program. Bukan maksud saya ada beberapa program, lebih dari 3 lah, intinya 3 bidang lah. Ada sekretariat, bidang tenaga kerja, bidang perindustrian. Nah, program-program yang ada di bidang-bidang tersebut teman-teman masukin di sini. Nah, untuk indikator kinerja, cara menyusun atau menulis indikator kinerja, tujuan, sasaran program, outcome dan kegiatan atau outputnya seperti apa. Nah, untuk sub kegiatan teman-teman itu bisa langsung buka di Kepmendagri 55 ya, 058 atau 059. Nanti saya jabarkan ya, saya agak lupa. Pokoknya teman-teman lihat di situ outputnya apa. Misal ini penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Nah, outputnya itu teman-teman lihat atau sesuaikan di Kepmendagri tersebut. Kemudian kalau misalkan kegiatannya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, di Kepmendagri itu sebenarnya tidak dijelaskan ya, tidak ada kosong di situ. Namun teman-teman itu harus memperkirakan bahwa dalam satu kegiatan itu bukan cuman satu sub kegiatan. Jadi di sini teman-teman buat aja presentasi ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi. Istilahnya buat presentasi, jangan jangan menulis jumlah, tapi persentase. Kemudian nah, teman-teman jabarkan semua di sini program usulan. Intinya di sini usulan-usulan yang ada di Renstra. Teman-teman harus masukkan semua di sini ya. Dari program, kegiatan, sub kegiatan, masukin semuanya. Oke, kita percepat lanjut ke oke, di sini teman-teman menjelaskan bahwa rumus program kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.
Hmm. Oke, kayaknya nggak usah dijelasin kayak gini deh teman-teman. Ya, kita nggak usah ngejelasin itu, ajuin aja semuanya. Karena kondisinya gini loh, kalau misalkan kita tidak mengajukan itu ya, program atau kegiatan tersebut di Renja ya, nggak dinolkan aja ininya. Biasanya di Renja perubahan itu kita kesusahan lagi loh. Misal program apa yang kita mau, program selanjutnya itu program sebelumnya nggak ada, namun kita mau menjalankan program ini tahun di Renja ini. Nah teman-teman bisa nih melaksanakan, dinolkan aja anggarannya. Intinya teman-teman pandai aja lah ya, jangan sampai pada saat apa di KWPPAS di Renja nggak ada, teman-teman kesulitan lagi mencari kegiatan atau perubahan di Renja perubahan atau di KWPPAS. Jadi masukin aja kalau menurut saya. Oke. Kemudian bab 4, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Nah, di sini dalam 1 tahun ke depan itu teman-teman merencanakan pendanaan perangkat daerah. Apa yang teman-teman inginkan. Nah, usulan program ini dapat dilihat pada lampiran tadi itu TC32 ya. Namun di sini teman-teman menjelaskan bahwasanya pendanaan perangkat daerah yang sesungguhnya itu ada di DPA ya, dimana di situ sudah disetujui dan disahkan. Oke, karena kan biasanya kita meminta ini targetnya ini sekian, tapi kenyataannya yang direalisasi itu kurang dari yang kita harapkan. Nah, teman-teman menjabarkan program-program apa yang telah mendukung pembangunan di daerah teman-teman. Pokoknya yang ada di Ransel teman-teman masukin aja semua di sini. Oke. Nah, indikator kinerja dan pendanaan indikatifnya ini dapat dilihat di TC27. Teman-teman buat kayak gini ya, indikator. Keren aja. Berarti kan yang saya jelaskan tadi ada 5 lampiran yang harus kita isi atau buat berdasarkan Permendagri 87 tadi. Yang pertama lampiran TC29 sampai 32. 4 ya. Oh iya, TC27, 29, 31, 30, 31, 32 kalau nggak salah yang harus kita perhatikan. 5, pokoknya 5 deh di situ teman-teman ya. Nah, di sini catatan pentingnya teman-teman menjabarkan kembali bahwasanya Renja ini itu proses penyusunannya ini atau pelaksanaan ini melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan lainnya ya. Kemudian rekomendasi, sehingga muncullah rekomendasi perumusan program dan kegiatan. Kemudian monitoring dan evaluasinya ini akan dilaksanakan berjenjang atau terstruktur, baik di internal OPD, antar OPD dengan masyarakat maupun masyarakat penerima manfaat. Terus kemudian kaidah-kaidah pelaksanaan. Nah, teman-teman jabarkan kembali di sini kaidah-kaidah pelaksanaan seperti apa. Misal, rencana tindak lanjutnya ini didasarkan merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai apa dan apa. Nah, kemudian jangan lupa teman-teman merinci tanda tangan ya, kolom tanda tangan untuk pimpinan daerah teman-teman. Nah, ini lampirannya yang saya sebutkan tadi, ada rencana program kegiatan, subkegiatan, dan pendanaan perangkat daerah. Kemudian
Kemudian ada rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah sampai dengan tahun 2023. Nah, tabel format-formatnya ini semua ada di Permendagri yang saya sebutkan ya, 87. Kemudian berkaitan dengan pencapaian kinerjanya perangkat daerah 5 tahun. Kemudian di sini kan kalau ini saya jelaskan sedikit. Misal teman-teman menyusun untuk tahun ke depan, maka kan kalau di lampiran itu di Permendagri itu kan dia tidak nggak jelas gitu ya, nggak jelas gitu. Cuman bukan nggak jelas sih apa ya, misalkan mungkin ada yang belum memahami, misalnya di situ kan tahun N kurang 2. Jadi kalau teman-teman menyusun tahun 2025, artinya teman-teman akan mulai membuat di tahun 2024. Jadi tahun N itu berarti tahun teman-teman akan menyusun. Jadi 2025 dikurang 2, berarti kita melihat tahun 2023. Nah, kemudian sama lagi nih, sama aja. Misal kemudian tahun N kurang 1, artinya 2024 dikurang 2020, dikurang 1 berarti 2023. Kalau kemudian tahun 2020 berarti tahun ini ya, tahun N-nya. Tahun N-nya berarti tahun tahun N-nya berarti tahun penyusunannya maksud saya, berarti tahun 2025. Kemudian tahun 2025 berarti N tambah 1, berarti 2025 tambah 1, 2026, gitulah. Jadi target renstra, realisasi capaian, terus proyeksinya lagi. Nah, sebenarnya itu pokoknya tahun N itu adalah tahun yang teman-teman akan menyusun lah intinya. Itu aja sih diperhatikan, soalnya kan kalau di situ nggak ada indikator berarti programnya ya, terus kemudian indikator programnya itu apa, teman-teman masukin semua di sini. Terus review terhadap rancangan awal RKPD, formatnya ini kayak gini, rancangan awal, hasil analisis kebutuhan. Kalau saya sih melihat dari tahun-tahun sebelumnya sudah dia mengurangi dari Pagu Renstra juga. Saya menyesuaikan aja dari Pagu Renstra karena kan intinya ujung-ujungnya akan dikurangi, berarti Pagu Renstra itu berarti sudah melebihi kebutuhan yang kita inginkan, yang kita mau. Cuman gini, biasanya dalam proses penyusunan ini kebutuhan dananya aja yang misalkan teman-teman harus lebih selektif lagi memilih yang memang prioritas. Misalnya seperti kalau di penyusunan rutin itu kan yang kebutuhan yang paling banyak itu misal teman-teman bayar listrik, gaji kan. Kalau di rutin gaji yang paling utama ya, berarti teman-teman prioritaskan dulu gajinya. Kalau misalkan teman-teman menyusun renstra ya nanti, jadi teman-teman gak kesulitan lagi dari renja ini. Kemudian gajinya itu teman-teman potong dulu di gaji, kemudian prioritas setelah gajinya sudah selesai, yang lainnya itu teman-teman bisa bagi-bagi ke prioritasnya itu ke bidang yang lain atau kegiatan-kegiatan di program-program yang lainnya. Kemudian kalau di rutin yang paling utama, terus yang sering kita rutin yang kedua itu bayar listrik kan, listrik dia kan tiap bulan. Kemudian yang ketiga gaji PHL ya, misal gaji pelayan umum kantor. Nah, di situ kan ada PHL, terus ada tunjangan kematian, BPJS, bayar BPJS, misal ada BPJS di tempat teman-teman. Pokoknya yang berkaitan dengan kebutuhan primer kita lah intinya ya. Kalau potong itu dulu lah, baru dibagi ke yang lain. Terus kemudian teman-teman bisa menyesuaikan apakah di kegiatan itu membutuhkan berapa ATK-nya banyak atau enggak gitu, perlu enggak ini kegiatannya, atau dia lebih dominan kepada perjalanan dinasnya. Nah, teman-teman mikirnya ke situ lagi.
Nah, biasanya kan juga prioritas kita di rutin itu kan perjalanan ya, rapat-rapat koordinasi. Itu juga sangat penting sih menurut saya, prioritas ke situ. Terus kemudian BBM juga, pemeliharaan pajak kendaraan dinas. Kalau misalkan teman-teman punya pajak kendaraan dinas, itu juga penting. Servis suku cadang juga utama. Nah, teman-teman perhatikan di hal-hal detail seperti itu di rutin ya. Terus kemudian teman-teman apa namanya, terus kegiatan-kegiatan acara kantor juga ya harus menjadi perhatian sih. Yang menurut saya yang agak-agak nggak terlalu penting dimasukin di Rensera itu penyediaan bahan bacaan kalau menurut saya, karena kan sekarang kita udah digital ya, jarang sekali kita menyediakan yang namanya koran. Kemudian untuk pembimbingan pelatihan juga kan, bimbingan teknis pelatihan kan sudah menjadi ranah dari BPSDM ya, atau BKD kalau nama yang lain, nama sebelum ini nomenklaturnya berubah. Nah, itu sebenarnya ranahnya mereka itu lebih utama di situ. Kemudian itu enggak terlalu prioritas di kita. Penyediaan baju juga ya, pokoknya teman-teman inilah lebih pandai-pandai lah ngatur anggarannya kalau teman-teman perencanaan. Kalau teman-teman belum apa namanya, belum paham ya, teman-teman bisa nanya deh di Kasubag Kepegawaian prioritas pentingnya yang harus kita dahulukan itu apa. Nah, oke, kalau di reviewnya sudah selesai, berarti teman-teman masuk ke tahap akhir ya teman-teman. Ini apa sih tahap akhirnya itu? Nah, usulan program dan kegiatan. Usulan program dan kegiatan. Oke. Di sini teman-teman jabarkan aja. Pokoknya copy aja yang ada di Rensera itu, sesuaikan pagu anggarannya ya. Kalau saya sebenarnya, karena intinya gini loh, dari ini semua yang akan direalisasikan, kita mengusulkan ya, semua program itu diupayakan untuk dilaksanakan, tapi ujung-ujungnya nanti ya nggak sesuai lagi nih, hanya sebagian yang bisa kita laksanakan. Nah, teman-teman prioritas ke situ aja. Oke deh teman-teman, untuk formatnya seperti saya yang katakan tadi, lihat di Permendagri 86. Nah, oke ya, kita udah sampai di finish di page terakhir, sekaligus juga mengakhiri video kita kali ini. Jika teman-teman ada yang kurang memahami tentang penyusunan rencana kerja, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nah, oke, semoga teman-teman paham, dan semoga penjelasan saya ini bisa bermanfaat dan teman-teman bisa lebih paham dan mengerti tentang bagaimana sih cara penyusunan rencana kerja. Oke ya teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Mungkin saya mau bahas tentang ini ya, apa, pohon kinerja, cara buat pohon kinerja ya, supaya kita itu lebih memahami dasarnya kayak apa. Oke ya, see you di next video teman-teman. Assalamualaikum.